Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pesan pastoral. Saya berdoa biarlah setiap kita dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan yang saya berikan tema membangun gaya hidup bersyukur. Terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semenjak pandemi COVID-19 di Indonesia dan diberlakukanlah physical distancing serta pembatasan sosial berskala besar, mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan pada perilaku kehidupan manusia. Manusia memasuki yang disebut zona ketakutan. Apa indikatornya? Mereka melakukan pembelian untuk stok masker, obat, makanan secara berlebihan. Mereka menyebarkan rasa takut dan marah, dan kepada siapa mereka takut, mereka marah juga tidak jelas. Mereka sering mengeluh dan menggerutu. Mereka sering share apapun dari medsos kepada teman-teman yang lain. Nah, jika respon seperti ini dibiarkan berlarut-larut, ini akan mengakibatkan stres dan depresi kepada manusia tersebut. Sebab itu Paulus memberi petunjuk kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana caranya kita membangun gaya hidup bersyukur? Ada 3 hal yang kita pelajari dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana caranya dalam keadaan tertekan kita dapat bersukacita senantiasa? Rasanya tidak mungkin untuk kita lakukan. Manusia tanpa Roh Kudus memang tidak mungkin. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bersukacita pasti bisa, karena salah satu buah-buah Roh Kudus adalah sukacita. Sesuai firman Tuhan Galatia pasal yang kelima ayat 22-23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang kedua, tetaplah berdoa. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang yang percaya. Di dalam doa kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Di dalam doa kita mengaku semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Di dalam doa kita menaikkan permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Alkitab ini mencatat fakta-fakta yang luar biasa hasil daripada doa. Musa berdoa, laut terbelah menjadi 2. Elia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun lamanya. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam Alkitab karena hasil dari doa. Strategi yang paling ampuh untuk meredakan bahkan melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran adalah berdoa kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Membangun gaya hidup mengucap syukur pada waktu bangun tidur, mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri, mengucap syukur buat nafas yang masih Tuhan beri kepada kita, mengucap syukur pada waktu mau makan, minum, mengucap syukur pada waktu mau berangkat ke tempat kerja, mengucap syukur karena Tuhan menyertai kita di dalam pekerjaan kita. Nah, ini mengucap syukur dalam segala hal. Itu harus dibangun setiap waktu di dalam hidup kita. Sebab itu, dampak daripada mengucap syukur dalam segala hal sangat luar biasa.
Yang pertama, kita akan menjadi kuat dalam ketaatan kepada pemimpin dan Tuhan sekalipun dalam keadaan tertindas. Tapi yang kedua, kita akan mendapatkan pelipat gandaan materi dan dari Tuhan secara ajaib pada saat membutuhkan pertolongan yang mustahil secara manusia. Betapa dahsyatnya membangun gaya hidup bersyukur kepada Tuhan. Dan itu sangat kita perlu kita bangun supaya kita dapat melewati masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa, Tuhan lalukan dengan segera. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami merindukan membangun gaya hidup bersyukur kepada Tuhan. Beri kami kekuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami dapat bersyukur dalam segala hal. Dan kami percaya dampak daripada bersyukur kepada Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Kami tetap taat setia kepada Tuhan, dan kami akan mendapatkan pelipat gandaan yang datangnya dari Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Berkati dalam pelayanannya, dan apapun juga yang dilakukannya bersama dengan Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.